Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, izinkan saya mengulas mengenai rencana penutupan TikTok Shop, ya, TikTok Shop, ya, mulai 4 Oktober, ya, besok pukul 5 sore. 4 Oktober besok pukul 5 sore. Rekan-rekan semuanya, video ini bersifat mengkritisi tetapi memberikan solusi. Mengkritisi tapi memberikan solusi. Barangkali Bapak-bapak menteri itu ya, Bapak-bapak menteri itu sepertinya cara menganalisisnya menurut saya kurang tepat ya. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, seharusnya adalah fenomena ya, fenomena teknologi ya, fenomena transaksi dari pasar konvensional menjadi e-commerce, kemudian sekarang menjadi social commerce, itu ditanggapi dengan cara beradaptasi, dengan cara beradaptasi, dengan tetap menguntungkan rakyat Indonesia, beradaptasi ya, bukan malah menghindar. Percayalah itu kebijakan ini tidak akan berhasil. Sehingga video ini izinkan saya memberikan solusi kepada Anda. Ya, alasannya kalau kita baca alasannya adalah tentang algoritma, tentang kecurangan dan sebagainya. Itu adalah fenomena digital, social commerce yang tidak bisa dibendung. Ya, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia tidak bodoh. Dia bisa melihat, dia bisa membandingkan, mengambil keputusan. Bahkan ya masyarakat Indonesia itu sangat-sangat lebih value for money dalam melakukan pengadaan barang dan jasa daripada kita-kita orang pemerintahan ini mungkin. Sepertinya begitu. Ya. Lihat anak-anak muda dalam triki-triki mereka dalam memilih barang jasa di live. Saya sendiri pun juga lebih suka beli belanja itu dengan live loh. Ya, barangnya bisa dilihat, ya, bisa langsung ke pedagangnya gitu. Terlepas dari uh, produk apa yang disampaikan. Nah, tapi izinkan saya memberikan solusi rekan-rekan semuanya. Ya, saya tidak mau dituduh nanti mengkritisi pemerintah ya. Ya, tapi mengkritisi yang kita sampaikan di sini adalah mengkritisi yang ada solusinya, rekan-rekan semuanya. Ya, sebenarnya sepertinya awal ceritanya ini karena pasar Tanah Abang sepi atau pasar-pasar konvensional sepi gitu. Ya, itu tidak bisa menjadi suatu yang dihubung-hubungkan sehingga TikTok menjadi disalah-salahin padahal social commerce bukan cuma TikTok gitu ya, bukan cuma TikTok, banyak social commerce dan perlu Anda tahu ya, TikTok menurut saya sudah banyak mengurangi pengangguran. Banyak afiliator-afiliator baru yang mencari rezeki halal dan hidupnya dari TikTok Shop. Awal afiliator-afiliator ini, rekan-rekan semuanya. Nah, memang afiliator ini ya ada aja yang ya plus minus. Itulah seharusnya yang dibuat kebijakannya, bukan malah menutup tokonya gitu ya. Gitu. Jadi memang menutup platform digital seperti TikTok, Shop, mungkin itu menurut saya bukan solusi ya untuk masalah yang kompleks seperti kayak pasar konvensional yang sepi, masuknya produk-produk impor gitu ya. Adanya platform digital seringkali itu malah memberikan peluang baru loh bagi banyak orang, termasuk afiliator yang sebelumnya malah nggak punya penghasilan. Ada 10 solusi yang barangkali Bapak-Bapak Menteri, ya, para pejabat-pejabat mau mempertimbangkan. Ini saya selaku fungsional pengelola pengadaan ahli media. Izinkan saya sebagai rakyat kecil, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia memberikan solusi. Barangkali pembisik-pembisik Anda yang kurang tepat, mohon maaf. Ya, saya memang bukan profesor doktor, barangkali. Saya orang lapangan yang biasa terjun di dunia pengadaan barang dan jasa. Dan ini salah solusi barangkali yang bisa Anda pertimbangkan. Kalau masalahnya adalah sepinya pasar konvensional, ingin mengimbangi pasar konvensional, solusinya bagaimana? Ada 10 solusi. Kalau memang masalahnya adalah di pasar konvensionalnya, ya, bukan TikTok yang disalahin. Pelatihan digitalisasi.
memberikan pelatihan kepada pemilik toko konvensional untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital dalam bisnis mereka. Saya sering lihat beberapa toko-toko konvensional ya, kalau live TikTok itu langsung tidak pendekatan marketing yang efektif gitu. Ya, Anda lihat para TikTokers, para penjual-penjual di TikTok yang sampai laku miliaran sehari, ya, bahasanya bukan bahasanya itu sangat berbeda. Mereka benar-benar tahu caranya marketing, ya, tahu caranya marketing, tidak berjualan langsung semata-mata. Dan inilah negara harus hadir dengan pelatihan digitalisasi itu, ya. Seperti itu. Kemudian solusi yang kedua adalah insentif pajak. Barangkali ya, memberikan insentif pajak untuk atau potongan harga untuk pemilik toko konvensional yang mau mengembangkan bisnisnya ke arah yang lebih modern. Ya, itu barangkali bisa dipertimbangkan. Bentuknya detailnya bagaimana? Silahkan eh, didiskusikan lebih lanjut. Tapi saya hanya menggagas solusi dasarnya dulu. Solusi yang ketiga adalah promosi bersama. Mengadakan program promosi antara toko konvensional dan platform online untuk meningkatkan traffic ke toko fisik. Promosi bersama. Coba pertimbangkan Bapak Menteri Perdagangan dan Bapak Menteri-Menteri yang lain. Promosi strategi ini. Solusi keempat adalah pembangunan infrastruktur, ya, memperbaiki akses dan fasilitas di sekitar pasar konvensional untuk menarik lebih banyak pengunjung, ya. Pembangunan infrastruktur pasarnya, buat pasar itu seperti kayak kita masuk ke kafe-kafe yang sekarang ya, yang ada spot-spot foto IG, nanti diupload di IG, di TikTok, ya, menarik orang itu datang gitu. Coba pertimbangkan ini solusi yang keempat, ya. Solusi yang kelima bukan cuma bersih tapi inovatif, kreatif, inovatif, ya. Seperti itu. Solusi yang kelima, subsidi produk lokal. Memberikan subsidi atau potongan harga untuk produk lokal agar bisa bersaing dengan produk impor. Bisa dipertimbangkan. Solusi yang keenam adalah pelatihan sumber daya manusianya. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan di toko-toko konvensional. Negara hadir. Apakah negara sudah hadir di situ? Kalaupun sudah, mungkin belum optimal. Sehingga yang disalah-salahin social commerce-nya gitu. Masalahnya apa? Solusinya apa? Terus dicari, terus alasannya itu malah yang terkait algoritma, yang merupakan fenomena digital sebuah social commerce gitu, gitu Bapak Ibu. Yang itu nggak bisa dibendung gitu ya. Yang itu kan adalah reaksi pasar loh. Oh, reaksi pasar loh, Bapak Ibu, rekan-rekan. Yang reaksi pasar itu adalah hal yang biasa dan itu akan terus berubah. Reaksi pasar. Lihat, lihat reaksi pasar produk masker pada saat sebelum COVID, saat setelah COVID, dan pasca COVID. Reaksi pasarnya gimana? Melihat masker sekarang yang biasa menutupi mulut kita selama 2 tahun terakhir. Coba, berubah kan, Bapak Ibu? Reaksi pasar itu. Ya, mohon maaf. Kemudian adalah solusi yang ketujuh adalah market research. Market research, melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan konsumen dan bagaimana toko konvensional itu bisa memenuhinya. Itulah negara harus hadir, rekan. Market research, ya. Mereka dibiarkan saja bersaing pasar dan sementara pasar digital begitu cepat, begitu mudah dan orang lagi tertarik pasar digital akhirnya. Social commerce tadi. Yang awalnya e-commerce menjadi social commerce. Itu market research, lakukan itu. Solusi kedelapan adalah integrasi teknologi, memfasilitasi toko konvensional untuk menggunakan teknologi seperti sistem kasir modern, aplikasi pemesanan online. Anda lihat Indomaret, Alfamaret pun sudah menyesuaikan. Mereka toko Indomaret, Alfamaret itu sebenarnya kan toko kelontong biasa, ya Bapak Ibu, pada prinsipnya. Nah, toko biasa gitu, yang toko penjual serba ada, toko swalayan begitu. Sekarang mereka menjual aplikasi pemesan online juga gitu. Kalau nggak gitu mereka akan benar-benar akan bisa kalah dengan social commerce dan e-commerce, Bapak Ibu. Ini lihat contoh itu, ya. Adaptasi, Bapak Ibu, ya. Bukan mereduksi
reaksi pasar, lebih habit pasar yang berubah. Ya, jadi aplikasi pemesanan modern atau bahkan robot untuk otomatisasi. Solusi kesembilan adalah program loyalty, menciptakan program loyalty untuk pelanggan yang berbelanja di toko konvensional. Itulah negara harus hadir program loyalty ini. Ya bertahap saja. Ya. Solusi yang ke-10 adalah perizinan fleksibel, membuat perizinan usaha yang lebih fleksibel agar lebih banyak entrepreneur yang lebih tertarik membuka toko konvensional ya daripada toko online. Ya, coba introspeksi dari sisi situ. Sebenarnya adalah menurut saya sudah bagus ya. Cuma makanya orang lebih senang membuka toko online kan daripada toko konvensional gitu. Nah, coba introspeksi dari sisi perizinan gitu. Kemudian eh, bagaimana cara beradaptasinya ini? Ya, cara beradaptasi ada 10 cara yang ingin kita sampaikan di sini. Bapak-bapak para pejabat barangkali berkenan mendengarkan masukan dari rakyat kecil yang tidak ada punya kekuatan apapun ini, Bapak Ibu. Saya hanya berbicara berdasarkan kompetensi saya. Kompetensi pengadaan barang dan jasa level 4 ahli media. Ya, hanya seperti itu saja. Bukan hanya, Bapak Ibu. Tapi saya ingin memberikan kontribusi kepada negara bahwa ini bisa ada solusi loh gitu. Cara beradaptasi ada 10 menurut saya. Cara yang pertama adalah aliansi dengan platform digital. Bekerja sama dengan platform seperti TikTok Shop, Shopee, Live untuk membawa traffic online ke toko fisik. Itu cara beradaptasi. Cara adaptasi yang kedua adalah transparansi dalam impor. Membuat regulasi yang mempermudah identifikasi produk impor dan lokal. Nah, cara yang kedua. Ya, detailnya nanti kita bisa lain waktu. Ya, yang penting adalah kita sudah sampaikan dulu cara beradaptasi menghadapi reaksi pasar, fenomena pasar, habit pasar yang berubah terus-menerus gitu. Tiga adalah revisi peraturan, mengkaji ulang peraturan perdagangan dan impor untuk memastikan keadilan antara produk lokal dan impor. Cara yang keempat beradaptasi adalah program edukasi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung produk lokal. Cara kelima adalah studi kasus. Melakukan studi kasus untuk mengevaluasi dampak nyata dari platform digital terhadap pasar konvensional. Dan studi kasus ini dipublish, biarkan masyarakat menilai. Cara keenam adalah tinjauan regulasi e-commerce. Meninjau ulang regulasi e-commerce untuk memastikan bahwa platform digital juga memberikan kontribusi loh pada ekonomi lokal loh, Bapak Ibu, memberikan kontribusi nyata loh e-commerce ya. Cara yang ketujuh adalah inovasi produk. Menggalakkan inovasi produk di pasar konvensional itu supaya nilai tambah. Coba, Bapak Ibu, saya sendiri merasakan sebagai pembeli ya, pembeli social commerce gitu ya. Tingkat-tingkat inovasi inilah di toko-toko konvensional itu masih kalah karena memang negara belum terlalu hadir gitu memberikan edukasi terkait dengan inovasi produk. Barangkali ini cara beradaptasi yang insya Allah manjur. Cara beradaptasi ke-8 adalah evaluasi dampak. Membuat evaluasi dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan yang ada. Cara ke-9 adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi. Melibatkan akademisi untuk melakukan penelitian dan memberikan saran kebijakan berdasarkan data. Bukan hanya sekedar maaf bisikan-bisikan kanan kiri. By data. Ya, terlalu cepat kebijakan ini dibuat menurut saya. Mohon maaf. Apakah sudah berbasis data? Ya, apakah benar-benar TikTok Shop itu merugikan negara? Ya, datanya ada atau tidak? Coba saya tanya. Rekan-rekan semua bisa di kolom di komen. Cara ke-10 beradaptasi adalah feedback loop. Ya, membuat mekanisme feedback dari masyarakat dan stakeholder terkait untuk kebijakan yang akan diambil. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi adalah 10 solusi untuk mengatasi sepinya pasar konvensional dan 10 cara beradaptasi ya untuk menghadapi reaksi saya terhadap
ditutupnya TikTok Shop. Ya, kalau rekan-rekan beranggap, oh iya karena saya punya toko buku di TikTok yang nanti gak jadi jualan sehingga protes, tidak apa-apa, saya dianggap seperti itu. Kalau iya pun kenapa? Tapi tidak semata-mata itu. Ada hal yang lebih besar yang ingin disampaikan di sini. Ya, saya tidak tahu apakah video ini akan didengarkan atau tidak. Yang penting adalah biarkan jejak digital ini menjadi saksi bahwa rakyat kami, saya, rakyat Indonesia sudah menyampaikan aspirasinya, ya, dengan segala macam kompetensi yang saya miliki, insya Allah, ya, solusi-solusi tadi barangkali bisa dipertimbangkan, barangkali bisa dipertimbangkan. Oke, rekan-rekan semuanya, sukses. Mohon maaf ada jika ini salah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.